Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Kalian harus sehat ya teman-teman. Sekarang lagi musim pancaroba, musim dimana yang tidak bisa ditentukan cuacanya teman-teman. Kadang panas, kadang hujan. Kalian harus tetap sehat dan tetap bersemangat teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk sudah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Saya hanya mampu mendoakan yang sedang sakit segera sembuh, yang belum punya momongan segera dapat momongan, yang belum berjodoh segera berjodoh tahun ini, yang belum sukses dalam usahanya segera diberikan jalan menuju kesuksesan, yang belum perintis usaha segera rintis usahanya, dan yang jelas yang punya utang segera terlunaskan utang-utangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, banyak macam orang yang datang ke rumah saya ini teman-teman, banyak banget, dan semua itu orang bermasalah dan semua itu orang susah teman-teman. Terkadang saya juga berpikir, saya itu siapa dan saya itu bisa apa gitu loh teman-teman. Karena bagi saya kalau saya ini kan hanya bisa membantu mendoakan ya teman-teman, tapi kan semua ketentuan dari Allah juga ya, dari Allah. Jadi kita pasrah sama Allah, kita berharap kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kita mau gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan cerita di mana saya pernah bertemu dengan harimau di Alas Ketonggo teman-teman. Dan itu harimaunya sangat besar. Harimaunya itu harimau loreng, tapi saya yakin itu bukan harimau beneran. Dan saya yakin itu harimau jadi-jadian teman-teman. Karena apa? Karena kalau harimau biasa itu lihat manusia pasti diterkam ya teman-teman. Kalau ini enggak, kalau ini tuh kayak nunggu gitu loh teman-teman. Dulu ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi untuk ceritanya kita langsung ke ceritanya teman-teman. Jadi ini tadi saya habis keundangan tuh, maka masih ada alisnya belum dihapus. Jadi ini teman-teman, waktu itu saya ingat betul, waktu itu malam purnama, tapi bulannya apa saya tidak ingat. Habis dari perjalanan Umbul Jambe, saya kan menyusuri sungai ya teman-teman, menyusuri sungai menuju ke Tempur Srigadi. Nah, sepanjang sungai itu ada namanya Bodok Bolu, Sentong Lele, kayak gitu teman-teman. Saya berjalan di sepanjang sungai, di pinggir sungai. Jadi kalau dari Umbul Jambe itu kita ke atas teman-teman. Arahnya tuh arah ke atas. Kalau berjambe kan artinya di bawah ya teman-teman. Nah, perjalanan itu ya belum maghrib sih teman-teman, belum maghrib, cuman ya udah agak gelap lah jam 5. Saya terus berjalan, terus saya berhenti sebentar di Badok Bolu. Saya di Badok Bolu berhenti, terus saya berdoa di situ, munajat sama Allah. Terus akhirnya saya melakukan perjalanan menuju Sentong Lele. Nah, di Sentong Lele itu ada kejadian juga. Di Sentong Lele itu kan jadi itu kayak kubangan air gitu teman-teman di pinggir sungai. Tapi airnya tuh jernih banget teman-teman. Di bawahnya itu ada bambu kuning yang ke bawah gitu. Perengnya tuh pereng petuk teman-teman. Terus akhirnya saya di situ meditasi sebentar. Nah, ketika saya mau bangun teman-teman, ketika saya bangun
saya tuh kayak bunyi kresek 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 itu tuh apa, saya diamin aja teman-teman. Saya nggak lari karena kalau di hutan itu udah biasa lah, mungkin sudah pasti dipastikan itu suara hewan lah. Cuma dalam pikiran saya kan itu bukan hewan buas kan gitu loh teman-teman. Karena kalau setahu saya di alas ketong itu nggak ada hewan buas selain ular ya teman-teman. Makanya saya diem di situ diem. Tapi kok tiba-tiba tuh kayak merinding gitu loh teman-teman. Sini itu belum kuduk merinding gitu, terus ada suara auman kayak gitu teman-teman. Ketika saya refleks, saya nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, itu benar teman-teman, ada harimau itu udah jadi saling berhadapan. Ini misalnya saya di sini, dia tuh di sini teman-teman, udah berhadapan gini, dia kakinya udah nyengkram kan, itu kan pinggirnya batu-batu, dia nyengkram batu itu. Terus saya kaget, saya mundur ke belakang, terus saya nyari batu besar ya teman-teman, saya nyari batu agak besar lah. Saya pegang, saya bilang gini, Mbah, kalau memang sampean itu macan beneran, kalau sampean dengan macan beneran, silahkan makan saya. Tapi saya mohon, ketika sampean makan saya, telan saya sekali telan, biasa tidak merasakan sakit. Terus keduanya, ketika saya sudah nggak ada, tolong carikan orang yang persis seperti saya, orang yang benar-benar mirip seperti saya, kembalikan kepada orang tua saya bilang gitu. Terus akhirnya tapi kita ngobrol pakai bahasa Jawa teman-teman. Terus harimaunya tuh gini, dia hanya diem. Saya tahu ini bukan harimau beneran teman-teman, karena kalau harimau beneran dia udah pasti nerekam, nggak mungkin nggak teman-teman. Terus saya pasrah, Mbah, monggo, saya bilang monggo, kalau mau saya dimakan makan Mbah, tapi harus sekali telan, harus habis, dan saya biar saya tidak merasakan takut dan tidak ada darah setetes yang tercecer di bawah sini, saya bilang gitu. Terus harimau itu diem teman-teman, diem. Terus harimau itu berubah jadi sosok teman-teman, berubah jadi sosok, tertawa dia, terus dia bilang begini, kowe kuwi pancene aku kalah ilmu karo kowe ya begitu. Aku kalah ilmu sama kamu. Kamu memang usianya masih muda, tapi soal ilmu kamu lebih tua ke saya, itu seperti itu. Terus saya bilang, Mbah, saya enggak punya ilmu apa-apa. Mbahnya namanya siapa? Saya tanya gitu. Terus mbahnya ini bilang, ya iki aku sing diarani Singo Menggolo, katanya gitu. Oh, ini masih ngomong Menggolo, kok enten mriki, katanya gitu. Kok saya bilang, mbahnya ini masih ngomong Menggolo, kan ada di sini Mbah, kenapa? Yo, aku pengen nguji awakmu. Jadi dia pengen menguji saya, terus saya bilang, apa yang harus saya uji, Mbah? Saya itu enggak punya apa-apa. Saya tuh enggak punya ilmu apa-apa, enggak punya kesadaran apa-apa. Yang saya punya hanya begini, Mbah. Terus mbahnya ini ketawa lagi teman-teman. Senajan walaupun di tubuhmu tidak ada apa-apa, tetapi di belakangmu sosok-sosok berenergi besar melindungimu, katanya begitu. Terus saya bilang, gua lambang nggak ada, saya bilang gitu. Mbahnya rumahnya di mana, katanya. Dia bilang ada di puncak Gunung Wilis. Loh, kok sampai sini Mbah, saya bilang gitu. Terus mbahnya bilang tuh gini, ya iya, orang kamu naik ke Wilis sih, kamu enggak pernah ketemu sama saya dan kamu tidak pengen ketemu sama saya. Loh,
kok gitu mbah, saya bilang gitu kan. Ya kan saya tahu, nggak tahu sampean siapa, tinggalnya di mana, beradanya di mana toh mbah. Ya mohon dimaafkan, saya bilang gitu. Iya kata gitu. Terus mbahnya ini nari teman-teman. Kowe gelem prank kowe kata. Kamu mau prank itu kata. Kamu mau bau itu. Isa merinding-merinding teman-teman nih. Kowe gelem prank kowe kata gitu. Sek teng mriku mbah, sek teng centong lere saya bilang. Iya kata. Mboten bahkan cuma satu saya bilang. Nah mbah, buat apa mbah? Cuma satu ini kok. Nah kowe gelem apa ora, nek gelem tak jikoke. Kamu mau apa enggak? Kalau mau tak ambil ke. Saya bilang, enggak mbak, saya enggak mau. Enggak pengen, saya bilang. Lah terus pengenmu apa? Katanya gitu. Saya cuma pengen makan mbah. Makan yang enak mbah. Terus mbahnya ini bilang, iwak gelem katanya. Ikan mau. Oh, mau. Nah tangannya mbahnya itu gini teman. Seumur-umur saya itu lihat itu, jadi tangannya itu sudah diputar begini di dalam air gini. Itu ikan itu pada ngumpul teman-teman, pada ngumpul. Terus sama mbahnya dirayuk ini, nyoh buat kamu. Seneng teman-teman, saya girang bukan kepalang teman-teman, seneng. Karena apa? Karena dari berhari-hari saya tidak makan. Seneng saya di situ teman-teman. Akhirnya kan saya bikin HP, karena saya kemana-mana bawa korek kan teman-teman. Bawa korek, saya bikin HP di situ. Saya bakar ikannya, saya bakar. Terus saya tuh kenyang ya teman-teman, tidur, saya tuh tertidur. Saya tuh tidur, nah di dalam mimpi saya tuh seperti masuk dalam satu keraton, tapi nggak begitu besar. Nah, di sekelilingnya itu gerbangnya itu warnanya coklat ke agak merah gitu, coklat merah kayak merah bata itu. Terus di ujungnya itu ada dua orang tuh besar-besar banget. Saya tuh nggak tahu kenapa kalau cerita-cerita kayak gitu tuh kadang tuh saya tuh ngantuk teman-teman. Terkadang tuh bisa tertidur sendiri, sampai sekarang saya heran kenapa tuh saya belum nemu jawabannya. Akhirnya saya masuk ke keraton kecil itu, saya tanya, Mbak, ini apa? Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba ada satu sosok itu agak kecil. Itu teman-teman. Nah terus akhirnya ada satu sosok nggak begitu besar badannya datang. Dia tuh ngerangkul saya. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Dia itu ngerangkul saya sambil berkata begini, Dok, kamu tuh sudah laku di sini tuh lama. Kamu mau nyari apa? Kan gitu. Terus saya tuh enggak nyari apa-apa, Mbah. Saya enggak nyari apa-apa, Mbah. Saya nyari tenang. Sebenarnya cukup lakumu di sini tuh sudah cukup, Dok. Kamu pergi ke Alas Purwo gitu, nerusin laku. Terus saya tanya, mbahnya siapa mbah, kok tahu saya? Saya bilang, kamu tuh enggak perlu tahu saya, tapi saya tahu siapa kamu, katanya gitu. Wis toh, kamu sekarang nengok Alas Purwo, gawain barang-barangmu, bawain barang-barangmu, kamu ke Alas Purwo. Mbah, jadi saya udah enggak boleh di Alas Ketong, orang kena, kata sudah enggak ada gunanya kamu ke Alas Purwo sana, kata. Lah saya enggak disangon nih Mbah, saya bilang gitu. Ya saya kan enggak punya sangu Mbah, sama banyak tuh saya dikasih tebu teman-teman, tebu.
Ya sekira-kira satu ruas gitu, satu ruas. Nyoh iki gawonen kata Mbah gitu. Nyoh iki gawonen nggonen sangu kata. Terus, lah ini buat apa Mbah? Engko nek iki mbok gawa ora bakal krasa ngelak kata gitu. Oh nggih Mbah matur suwun. Oh iya ya wes nang Bali kata. Kata Mbahnya tuh Bali. Gobloknya saya teman-teman saya tuh nggak nanya siapa namanya. Saya nggak nanya siapa namanya. Terus saya tuh terbangun itu udah malam teman-teman. Udah malam, udah gelap. Terus saya pikir nggak gelap nanti susah saya tidur di sini aja. Jadi saya tidur di Sentong Lele itu di pinggir sungai. Ya namanya tidur di hutan ya pasti banyak yang menemani teman-teman. Akhirnya di situ saya tidur. Terus pagi harinya saya melanjutin perjalanan. Saya pamit sama yang bawa tuh satu orang sudah sepuh dan sekarang sudah meninggal. Juru kuncinya tempuran dulu teman-teman, tempuran. Terus seiring bahwa kemarin saya ke sana sudah meninggal. Saya bilang, Mbah, kula jenutupke laku, lho nang ndi? Ngalas Purwo dawe yang wani, wanti, Mbak Pantun, Mbak Dani. Ya wis hati-hati ya, Nduk. Nggih. Aku percaya kok nek kowe iki wani wong sing awakmu kuwi gede-gede kata Mbak itu begitu. Oh nggih Mbah, akhirnya sambung perjalanan teman-teman. Nah di perjalanan itu sebelum saya keluar dari Les Ketong itu saya ketemu sama Mbah gitu ya. Mbah gitu itu saya tanyain, Mbah itu siapa Mbah? Mbah gitu loh ketawa. Begitu, kamu tuh kalau ditanya ngeyel, nggak usah nanya tuh siapa, yang penting kamu tuh jalanin. Suatu saat kamu juga tahu kata gitu. Terus saya bilang, lemah, galak amat cuma nanya begitu doang, saya bilang gitu kan teman-teman. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya perjalanan itu sama Mbah Kitil. Terus Mbah Kitil tuh bilang gini kan sampai di Alas Purwo tuh, wes ya, tak antar sampai sini. Iya Mbah, Mbah mau kemana? Mbah mau kemana? Saya bilang, ya aku lu ngosek, kata saya pergi dulu lah, orang saya juga banyak yang harus saya lakukan. Oh deh, pergi Mbah. Terus akhirnya saya sampai saat itu belum tahu Mbah Kitir itu manusia atau kalau bukan manusia saya tidak tahu. Yang jelas saya berterima kasih bahwa Mbah Kitir itu selalu ada ketika saya mendapatkan masalah gitu teman-teman. Akhirnya saya tinggal pergi sama Mbah Kitir, saya masuk ke Alas Purwo. Dan perjalanan di Alas Purwo teman-teman, kalau Alas Purwo itu kan terkenal jalmo moro, jalmo mati. Jadi siapa yang datang dia akan mati kan gitu teman. Itu memang benar. Ketika masuk di Alas Purwo itu hawanya sudah beda dan posisi serta keadaannya itu tetap beda teman-teman. Jadi kalau yang mau ke sana jangan coba-coba ya. Oke teman-teman, begitu dulu ya karena saya tidak tahu kenapa ini nanti perjalanan di Alas Purwo saya ceritakan. Jadi begitu nanti perjalanan ke Alas Purwo part 2 ya. Saya ngantuk, saya mau tidur. Akhir kata, kalian tahu nggak saya bikin video itu jam 23.15 menit. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian selalu sukses, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh.